Masih ingat proyek kita yang di Pondok Gede dengan lebar 5 dengan panjang 13 meter, memiliki konsep Skandinavian, simple dengan total 3 kamar plus 2 kamar mandi. Penasaran seperti apa? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Serenity. Hari ini kita review malam-malam karena hari Sabtu nanti kita serah terima. Jadi Pak Diko sudah konfirmasi ke owner serah terima hari Sabtu. Jadi mau nggak mau hari ini kita harus serah terimakan. Hari ini kita harus review dengan total karena habis itu kita serah terima nggak bisa lagi masuk ke sini. Oke, kita mau bahas dengan lebar 5, panjang 13, bisa 2 lantai, terus bisa 3 kamar. Penasaran pastikannya. Kita bahas dulu bagian fasadnya dengan konsep Skandinavian. Teman-teman kalau ngebahas konsep Skandinavian pasti bingung ya atapnya seperti apa. Jadi atapnya itu plana, pakai spanduk pasir kanan kiri, tapi yang paling depan itu frame beton. Terus yang belakangnya pakai spanduk pasir, kanan kiri itu pakai talang, sehingga talangnya itu dibuat lebih lebar kanan kiri dan pembuangannya itu langsung ke bagian ujung dan ujung aja. Dan turun ke bawah ada jendela plus kombinasinya pakai bata expose, warnanya warna batu bata, sehingga bagian konsep Skandinavian ini nggak biasa ya. Ini dikombinasi dengan warna-warna yang simple, warna-warna alam, plus lagi di bawah kita support dengan roster yang warnanya itu kita samakan dengan warna batu bata. Jadi kombinasi ini membuat bagian rumah Skandinavian ini kelihatan lebih elegan. Dan lagi yang paling utama adalah teman-teman nggak bisa melihat bagaimana pintu itu di sebelah mana posisinya. Nah, jadi request dari owner pinginnya nggak kelihatan pintu dari depan. Nah, kita buat frame ini untuk melindungi roster ini bagian pintu di teras utama. Biar nggak penasaran lagi, kita membahas bagian dalamnya ya. Let's go. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, jadi kita bisa lihat di depan sini carport untuk satu mobil MPV. Panjang itu 4,5 meter kita siapin. Nah, di sini finishnya pakai peluran aja, nggak pakai keramik. Nah, jadi solusi kalau misalnya teman-teman mau bangun terus budgetnya mau diturunin, salah satunya itu finishing pakai keramiknya di pending. Terus kanopinya di depan nggak kita pakein. Satu lagi di depan nggak ada pagar, kita pending dulu juga. Tujuannya tuh biar kita mengutamakan bangunan utama. Kita bangun dulu selesai. Nanti kalau ada rezeki tinggal nambah keramik, pagar sama kanopi. Tapi kita buat pagar sebelah kanan di sini tinggi 160. Tinggi 120 di sini untuk batas, karena nanti sebelah kanan itu dibangun juga untuk rumah-rumah dengan konsep yang berbeda. 2 rumah lagi kita bangun sebelah kanan. Jadi rumah ini nanti kita mau jual juga. Memang dikonsepkan untuk dijual. Plus di sini ada ban-banan kita siapin buat penghijauan taman-taman. Jadi jangan khawatir, satu sisi kita siapin keran di sini buat pencucian, di sini buat tanaman-tanaman penghijauan. Jadi rumahnya kelihatan lebih asri. Oke? Nah, ini di bagian terasnya kita pakai keramik 40-40, warnanya warna putih sama corak dengan di dalam. Terus di atas kita pakai pelan PVC seperti biasa, motifnya urat kayu, warna kayu. Finishing lampu downlight 2 warna kuning. Jadi kalau warna kuning itu kalau dilihat dari luar, ketika sore hari itu atau senja hari itu lebih enak, lebih kelihatan lebih elegan. Selanjutnya, nah, tadi kan teman-teman bisa lihat nih, di sini masih ada teras yang cukup ya. Depan ini masih bisa ada kursi 2, di sini meja kecil. Jadi kalau misalnya sore nongkrong di sini masih aman. Kita geser ke sini. Nah, yang tadi saya bilang tadi, ini roster fungsinya itu untuk nutupin pintu utama. Jadi salah satu konsep yang direquestin dari ownernya. Makanya kalau pentingnya sebuah konsep itu bisa direncanakan dari awal, sehingga apa yang diinginkan sama owner itu bisa terwujud. Biar gak lama-lama penasaran. Oke, jadi kita mau masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk ke dalam, saya jelasin sedikit. Di sini ada pintu baja voters yang selalu kita pakai. Yang penasaran speknya Serenity yang seperti ini ya. Pintu utamanya kita pakai baja voters seperti ini. Motifnya masih motif kayu, lebarnya 90, tinggi 210. Plat baja di dalamnya. Oke, kita masuk. Nah, sini keunggulannya nih. Kenapa kita pakai pintu baja selain fleksibel, simple, dan keamanannya itu seperti ini. Jadi dia memiliki 5 keamanan. Ini sekaligus ikon Fortress nih. Jadi secara keamanan lebih maksimal ya. Jadi itu alasannya juga. Terus dia platnya tengahnya pakai baja sehingga kokoh dan suaranya masih suara kayu, masih aman. Lanjut.
Ini bagian living room ya. Di sini kan sering nanya speknya Serenity minimum seperti apa ya. Seperti ini. Yang pertama, lantai kita pakai granit 60-60 warna krem. Oke, lanjut ke dinding. Nah, dinding ini finishing kita pakai cat yang nomor 1. Jadi kalau misalnya dicoret-coret sama anak, itu bisa dihapus pakai air atau kain basah. Lanjutnya untuk stop kontak kita pakai Broco SNI. Dan geser di sini pakai aluminium, merek pakai Inkalum. Jadi banyak ya, speknya banyak, tapi untuk yang paling minimum kita pakai yang ini. Jadi dan kita pakai yang swing ya. Oke, selanjutnya atas. Kita finish plafon pakai gypsum ya. Gypsum, drop ceiling di living roomnya pasti. Oke, ke kamar kita tutup dulu ya. Nah, ini pakai pintu baja juga. Untuk bingkainya udah pakai aluminium juga, jadi nggak pakai kayu ya, biar anti rayap. Terus speknya di kamar masih pakai granit, finishing catnya sama kelas 1. Plafon kita finishing tanpa drop ceiling, karena kalau drop ceiling pasti biayanya berbeda juga. Plus pasti ada jendela nih ke bagian void untuk sirkulasi udara. Oke, lanjut. Dan lanjut kita mau bahas area belakang yang fungsinya untuk void dan area cuci. Sini. Nah, di area belakang kita kasih pintu geser kaca seperti ini. Terus bagian belakang ini full ya. Jadi ada bagian masih tanah dan bak kontrol di sini kita siapin. Karena di sini area void yang langsung ke atas, jadi buat serapan juga. Plus ada sumber bor di sini. Tapi kita pakai satelit. Jadi nggak pakai apa yang standar, pompa air yang standar. Nah, kita pakai yang satelit jadi nggak berising. Nih di sini posisinya. Nah, jadi ini yang terbaru, satelit, pakai mesin satelit sehingga nggak bising ganggu untuk ke bagian rumahnya. Ini full ke atas ya, jadi penting void ini disiapin biar bisa sirkulasi udaranya itu support di lantai 2, lantai 1 semuanya aman. Nah, ini saya jelasin dulu, ini area kamar mandi di bawah bordes tangga, ukurannya masih oke, 2 meter dengan lebar 180. Nah, pintunya tinggi 2 meter, pakai bahannya yang PVC, ada kacanya, jadi speknya masih yang oke ya, nggak sembarangan ya. Lanjut, kita masuk sini. Lantai pakai keramik ukuran 50-50 warna abu-abu, two-tone. Terus yang penting dinding, semua dinding kita keramikin semua. Ukuran 30 x 40 full sampai atas. Nah, salah satu untuk menghemat budget, biasanya kita sarankan kalau ownernya itu budgetnya itu ngepres, kita sarankan untuk tinggi dinding keramik di kamar mandi itu maksimal 2 meter aja atau setinggi pintu, jadi masih aman. Dan satu lagi kita membahas area dapur. Nah, di sini area dapur ada di bawah bordes tangga. Tinggi saya 160. Ini posisi tangga di sini untuk area cuci masih aman ya. Masih aman, masih toleransi. 165 masih masuk. Jadi untuk ibu-ibu masih aman. Di sini nanti meja dapur nggak pakai yang tanam, pakainya yang timbul. Colokan kita siapin di sini buat magicom. Jadi kalau gambar kerjanya di Serenity semuanya kita siapin ya, dari stok kontak sampai hal-hal seperti ini untuk magicom, untuk masak disiapin dari awal. Jadi biar nggak bobok-bobok tembok lagi. Pakai warna hitam, tingginya 70-an. 70-80 ke bawah, jadi biar nyaman nih kalau masak, jangan sampai terlalu nunduk juga, jadi masih aman masak di sini. Tinggal nanti pasang kita cat di sini, dan di sini di bordes tangga masih bisa buat ya kayak penyimpanan lah ya di sini rak-rakan. Loh kok ini kak, kok itu buat dapurnya di situ, kenapa nggak di belakang aja? Jadi yang pertama adalah karena dari awal kita itu udah menghitung volume bangunan, jadi biar nggak nambah bangunan baru. Karena kalau kita pindahkan di belakang, otomatis kita harus dinding atap lagi, otomatis biayanya juga ngikutin biaya baru lagi, gitu ya. Oke, yuk kita membahas lantai 2 seperti apa. Let's go. Nah, ini bagian tangga yang saya mau jelasin sedikit. Nah, penting ya dari awal disiapin space tangga. Makanya kalau kita bangun 2 lantai nggak bisa sembarangan, karena tangga itu memiliki space yang harus kita perhatikan dari ukurannya sehingga bisa menciptakan ukuran tangga yang ideal. Contoh, dia untuk tinggi harus di bawah 20 cm, dia rata-rata di bawah 17-18 cm, terus lebar 30. Kalau bisa untuk maksimal lebar ini bersih 1 meter. Jadi biar nyaman ketika lalu lalang di area tangganya. Dan satu lagi nih, penting cahaya dan area void untuk sirkulasi ketika siang hari.
Jadi bagian sirkulasi udaranya itu di rumah ini itu banyak banget, dari belakang, dari depan, meskipun dapurnya di bawah tangga disiapkan area sirkulasi yang maksimal. Dan lagi railing. Railingnya di Serenity kita siapin meskipun pakai holo murah, yang terkesan murah, tapi konsepnya tetap masih minimalis, rapi, halus, keren pokoknya. Oke, nyampe lantai 2. Jadi total lantai 2 itu ada 2 kamar dan balkon yang ukurannya besar. Kita mau ke kamar yang pertama dulu. Spek untuk pintunya sama, pintu baja, terus ini pakai aluminium kokoh. Masuk ke dalam. Nah, ukuran kamar ini luasan 3 kali 2,7 masih cukup untuk apa ya, kamar anak ya. Terus stok colokan ini by request ya. Ini satu di belakang kameramen saya ada, di sini ada. Nah, biasanya standarnya itu disiapin kalau SOP-nya itu di sini. Jadi stok kontak sama colokan di sini jadi satu. Nah, tapi ini request dari owner. Jadi nggak, kita bisa fleksibel sih. Ada beberapa yang bisa dikondisikan tergantung kebutuhan owner seperti apa. Yang penting by request ya. Dan ada jendela di belakang buat sirkulasi udara di void bawah belakang. Jadi di kamar ini dipastikan tidak gerah. Lantai pakai granit juga 60-60, plafon gipsum finish. Dan paling penting di sini kita udah siapin nih. Jadi pembuangan pipa air AC dan colokan untuk AC. Jadi tinggal siap pasang AC aja. Nah, satu lagi di lantai 2 ini ada satu kamar mandi yang bisa diakses untuk kebutuhan lantai 2. Yuk kita masuk. Speknya sama ya. Pintunya PVC, jadi anti karat juga. Anti karat, anti rayap. Nah, untuk speknya sama. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Plafon kita finishing gipsum, terus semuanya full dinding kita finish pakai keramik putih. Kita pakai shower udah siapin. Terus lantainya kita pakai keramik ukuran 50-50 warna abu-abu. Klosetnya sama ya, kita pakai klosetnya yang duduk semua, udah jet shower plus disiapin untuk keran plus apa Pak? Showernya. Jadi tinggal beres, siap untuk mandi. Oke, lanjut kita ke kamar utama. Oke, ini kamar utama, spek masih sama pintunya. Nah, ini loh, keunggulannya kalau baja kamarnya double semua. Terus sama pakai bruko, colokan udah disiapin semua. Tuh, by request semua. Lantai granit, atas plafonnya pakai PVC. Nah, bedanya di kamar utama ini ukurannya kurang lebih 3 kali 3, dia ada akses pintu ke balkon depan. Nah, kita siapinnya pakai pintu aluminium yang geser kaca. Nah, jadi kalau sore hari tinggal keluar ke sini buat nyantai. Tapi di sini saya mau lewat dari pintu samping karena ada 2 akses. Jadi kalau mau ke balkon tuh bisa lewat pintu samping atau dari kamar utama. Kita tutup dulu ya. Nah, nih salah satu yang tadi saya jelasin, tangga itu makan space ya ini. Jadi ada sisa koridor itu total. Ini kalau kita nggak ada tangga, ini area 2 meter, kan kamar 3 meter ya. Ini bisa difungsikan buat area ruang tamu. Tapi karena kita siapkan buat 2 lantai, kita harus siapkan area tangga seperti ini yang lumayan makan space. Jadi 1 meter buat tangga, 1 meter buat space untuk akses ke balkon depan atau ke area belakang. Ya, jadi perhatikan harus ada railing seperti ini biar untuk aman. Nah, saran kita railing biar nggak bisa dinaikin anak-anak, ambil konsep yang simpel seperti ini aja, jangan pakai yang tanggaan ada seperti ini biar anak-anak nggak lompat ke bawah ya, itu bahaya. Yuk kita ke sini. Sama speknya, pintu aluminium kaca juga sama kayak yang di kamar utama ya. Kenapa nggak pintu biasa aja Kak? Ya kalau pintu kaca itu ya biar sekalian buat jendela juga, jadi biar bisa masuk cahayanya, jadi lebih terang aja ya. Oke, area balkon di sini. Area balkon ini kita finishing topian nggak pakai gipsum, kita langsung di finishing cat aja, halusan. Terus railing kita siapin. Teman-teman terlihat dari depan, konsepnya sama dengan railing yang di tangga tadi, simple tapi elegan, kokoh, aman ya, aman ini. Oke, itu yang paling penting kalau untuk railing. Terus ini nih, kalau teman-teman buat balkon jangan sampai kurang dari 1,8 atau 2 meter seperti ini. Terus lebarnya 3 meter atau 2,5 meter minimal. Biar kalau misalnya kalian mau nongkrong santai di sini bareng keluarga, mau pakai kursi atau enggak kan bisa nyantai di sini. Bisa 3-4 orang ngobrol bareng di depan balkon sambil nyantai, jadi nggak keganggu atau nggak sempit-sempitan.
Dan yang tadi ya, jadi balkon ini bisa diakses dari kamar utama. Oke, nah tinggal dibuka. Jadi kalau misalnya mau dari keluarga dari situ, kalau dari kamar utama dari sini. Jadi nyaman pasti ya, kamar utama ada balkonnya. Nah, jadi total kamar di rumah Skandinavian ini dengan luas 5 kali 13, bangunan sekitar 90 meter persegi, total menghabiskan biaya 400, nggak sampai 500 ya, 468 juta, hampir 470-an. Jadi buat teman-teman kalau mau dapatin konsep-konsep dengan harga yang terjangkau, speknya masih spek yang oke, pintu baja, kusen aluminium, finish gypsum, cat nomor 1, masih granit, wah ya krem, semuanya bisa kita diskusikan di RAB. Setelah fix desain, kita baru ngobrolin masalah RAB, rencana anggaran biaya dan speknya seperti apa. Jadi di Serenity kita buat segamblang, sejelas itu agar ketika pembangunan tidak ada perbedaan. Jadi biar semuanya sesuai dengan perencanaan. Oke, jadi hari ini luar biasa, kita akan serah terimakan rumah ini. Semoga rumah ini menjadi rumah yang, karena rencananya mau dijual juga sih rumah ini ya. Semoga yang tuan barunya nanti betah di rumah ini, bahagia di rumah ini, dan rezekinya lancar semuanya. Dan buat teman-teman yang mau pakai jasa desain Serenity atau kontraktor Serenity, langsung hubungi nomor telepon di bawah. Kalau mau konsultasi juga langsung telepon di bawah. Komunikasi online, kita ngobrol bareng, cocok, kita survei ke lokasi kalian. Oke, hari ini terima kasih buat semuanya yang selalu support channelnya Rumah Duka Serenity atau Desain Rumah Serenity, Kontraktor Serenity. Selalu support channel kami agar kami selalu semangat untuk memberikan informasi tentang properti atau project desain terbaik buat kalian. Terima kasih buat hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.